Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Yura. Nah, kali ini saya akan membahas soal kompetensi teknis, yaitu materinya adalah desain pembelajaran. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jadi bagi teman-teman yang sulit menemukan tryout-nya, link tryout 9 seperti itu, kalian bisa ketik di pencarian ya teman-teman channel aku, lalu kalian klik. Setelah itu kalian masuk ke menu ini ya teman-teman, kalian bisa geser ke arah kiri untuk ke menu komunitas. Jadi di situ kalian bisa cek postingan terakhir aku. Jadi di situ ada link untuk mengerjakan tryout 9. Jadi setelah kalian klik submit nanti di akhir soal seperti itu, nanti akan langsung muncul KJ dan juga skor kalian. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kalian tidak bingung-bingung lagi untuk menemukan tryoutnya di mana. Jadi ada di komunitas. Soal yang pertama, salah satu sinteks problem-based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D. Siswa melakukan penyelidikan, yaitu mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. E. Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Nah, di sini mana sih aktivitas pembelajaran yang masuk kepada sinteks problem-based learning yang mengorganisasikan peserta didik untuk belajar? Nah, di sini kata kuncinya adalah di kata mengorganisasikan ya teman-teman. Mengorganisasikan itu artinya adalah mengatur seperti itu agar suatu pelaksanaan pembelajaran itu bisa menjadi teratur seperti itu. Nah, di situ kita lihat opsi A sampai E mana sih yang masuk ke kegiatan siswa yang berkenaan dengan mengatur tugas ya teman-teman. Jadi kalau yang A itu melakukan diskusi, ini bukan ya teman-teman. Jadi di sini kalau melakukan diskusi misalnya aktivitasnya adalah tanya jawab seperti itu antar kelompok untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah. Lalu kalau yang B itu hanya mengamati untuk memahami masalah yang disampaikan ya teman-teman. Kalau yang C, siswa berdiskusi dan membagi tugas. Nah, membagi tugas di sini tujuannya kan agar tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik ya teman-teman. Jadi diatur seperti itu. Jadi misalnya setiap anggota kelompok mendapatkan tugasnya masing-masing seperti itu. Jadi di sini kegiatannya adalah mengatur agar segala sesuatunya itu teratur ya teman-teman. Nah, kita lihat opsi yang D di situ melakukan penyelidikan. Nah, di sini sudah bukan mengatur lagi ya teman-teman, sudah terjun seperti itu. Jadi melakukan penyelidikan. Juga opsi yang E di situ melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Nah, ini sudah bukan mengatur lagi. Jadi di sini sudah mempresentasikan. Jadi di situ opsi yang paling tepat untuk jawaban dari soal di atas yaitu mengenai sinteks problem-based learning yang mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah yang C. Di situ mengorganisasikan itu bisa contohnya itu dalam hal membagi tugas ya teman-teman. Jadi di situ mengorganisasikan bisa kalian jadikan kata kunci. Nah, ini adalah sinteks problem-based learning. Jadi yang pertama itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, berarti soal yang tadi itu masuk kepada sinteks yang kedua ya teman-teman. Kita lanjut saja dulu, yaitu langkah yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Dan selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kita lihat di situ tadi mengorganisasi ya teman-teman. Jadi mengorganisasi itu masuk kepada sinteks yang kedua di sini. Nah, kita lihat di situ kegiatan gurunya adalah memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing, dan kegiatan atau aktivitas peserta didiknya adalah peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi di situ dari kata mengorganisasikan berkenaan dengan mengatur tugas atau membagi tugas ya teman-teman. Jadi jawaban yang tadi sudah betul.
Nah, kita lihat di sini soal selanjutnya, salah satu aktivitas siswa yaitu melakukan penyelidikan, mencari data atau referensi atau sumber untuk bahan diskusi. Hal tersebut masuk kepada sinteks PBL yang mana seperti itu ya teman-teman. Jadi PBL di sini adalah problem based learning. A. Orientasi peserta didik pada masalah. B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini dari opsi A sampai E di sini sudah masuk kepada aktivitas atau sinteks ya teman-teman, bukan aktivitas, sinteks yang ada pada problem based learning. Nah, di sini kata kuncinya adalah penyelidikan ya teman-teman yang dilakukan oleh siswa. Berarti di sini adalah sinteks membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi di situ juga ada kata penyelidikan. Nah, kita buktikan di sini aktivitas siswanya itu yang ini ya teman-teman. Jadi aktivitas siswanya itu peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi kelompok. Lalu di situ sinteksnya adalah atau langkah kerjanya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Lalu aktivitas gurunya adalah memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Jadi di situ kata penyelidikan bisa kalian jadikan kata kunci untuk membantu kalian menjawab soal yang ini ya teman-teman. Soal selanjutnya, di situ ada grafik ya teman-teman. Jadi perhatikan data penjualan beras selama 5 hari di samping ini. Jika rata-rata beras yang terjual adalah 42 kuintal, maka banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu adalah, nah di situ yang ditanyakan adalah yang hari Rabu ya teman-teman, karena di situ hari Rabu ada tanda tanya di situ, maka itu yang harus dijawab oleh siswa. Nah, pertanyaannya adalah manakah indikator yang sesuai dengan soal di atas? Yang A, disajikan diagram penjualan sembako, siswa dapat menentukan banyaknya sembako yang terjual selama 5 hari. B. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Kamis. C. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. D. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi. E. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan masalah mengapa penjualan beras menurun. Nah, di situ kalian langsung saja lihat pertanyaannya ya teman-teman yang di sini. Jadi jika rata-rata beras yang terjual adalah 42 kuintal, maka banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. Yang ditanyakan adalah pada hari Rabu. Nah, di sini selama 5 hari, berarti ini bukan indikator yang sesuai dengan soal di atas. Ini hari Kamis juga tidak sesuai, ini sesuai ya teman-teman. Lalu di sini juga tidak sesuai, yang ini tidak sesuai. Jadi yang paling bagus itu adalah yang C, karena itu sesuai dengan soal di atas. Jadi di situ kan yang ditanyakan pada hari Rabu ya teman-teman. Jadi seharusnya indikatornya juga di situ siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Penilaian produk, B. Tes tertulis, C. Penilaian praktik, D. Tes lisan, dan E. Proyek. Nah, di sini kalian jangan terkecoh ya teman-teman, karena siswa itu menulis kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri, berarti siswa di situ membuat ya teman-teman, jadi memproduksi seperti itu. Jadi kalian memilih penilaian produk. Padahal di sini yang mau dilihat adalah pemahaman siswa terhadap paragraf. Nah, kalau memahami di situ lebih masuk kepada kognitif ya teman-teman, yaitu kita menggunakan penilaian pengetahuan seharusnya. Nah, di situ yang masuk kepada penilaian pengetahuan adalah tes tertulis dan juga tes lisan. Kalau yang penilaian produk, praktik, dan proyek itu masuk kepada penilaian keterampilan. Nah, jadi di situ yang dapat digunakan untuk menilai siswa dalam memahami paragraf itu adalah yang tes tertulis, teman-teman. Karena walaupun tes lisan di situ juga termasuk penilaian pengetahuan, namun di sini aktivitas siswanya adalah menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Berarti kan menulis, bukan secara lisan. Jadi di sini opsi yang paling benar adalah opsi yang B. Berbeda jika kalimatnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi misalnya guru ingin melihat kemampuan siswa dalam membuat teks naratif misalnya. Lalu
guru akan menggunakan penilaian apa? Nah, di situ kata kuncinya sudah membuat ya teman-teman, karena tidak dijelaskan bahwa yang mau dilihat adalah pemahaman siswa. Namun di situ si guru ingin melihat kemampuan siswa dalam membuat teks seperti itu dengan kalimatnya sendiri, teks naratif. Nah, di situ baru masuk kepada penilaian keterampilan, yaitu produk ya teman-teman. Jadi kalau soalnya seperti ini ada kata memahami paragraf, maka itu masih dalam ranah pengetahuan ya teman-teman. Jadi di sini kita lihat ini adalah bagannya. Jadi penilaian pengetahuan itu dibagi 3. Yang pertama itu menggunakan tes tertulis, lalu juga bisa tes lisan dan juga penugasan. Nah, kalau tes tertulis itu bisa dilakukan dengan memberikan tes pilihan ganda, lalu benar salah dan menjodohkan. Lalu juga ada isian, yaitu dengan cara melengkapi dan juga uraian. Nah, kalau yang tes lisan itu bisa menggunakan perintah, kuis, dan tanya jawab. Jadi kan ini dijawab secara lisan oleh siswa. Itu adalah penilaian pengetahuan yang menggunakan tes lisan. Lalu kalau penugasan itu tugas-tugas biasa yang biasa guru berikan kepada siswa setiap harinya dalam kelas ya teman-teman. Baik itu secara individu maupun kelompok, di luar sekolah, di dalam sekolah, dan juga di rumah. Nah, itu masuk kepada yang penugasan di penilaian pengetahuan. Nah, kalau contohnya soal seperti ini tadi, itu bisa masuk ke uraian ya teman-teman. Misalnya tuliskan kembali paragraf yang sudah kalian baca dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, itu sudah masuk kepada uraian kan ya teman-teman. Jadi di situ pemahaman siswa itu diuji di situ. Apakah mereka benar-benar sudah memahami paragraf yang mereka baca atau tidak. Jadi itu masuk kepada tes tertulis, kecuali pertanyaannya adalah siswa dituntut untuk membuat teks naratif seperti itu ya teman-teman, yang sudah mereka baca dengan bahasa mereka sendiri, baru itu masuk kepada yang penilaian produk, karena kata kuncinya di situ sudah bukan memahami lagi namun membuat ya teman-teman. Semoga kalian sudah bisa menentukan dan tidak bingung lagi. Nah, di situ ada teks ya teman-teman, kita baca terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dari dalam Pulau Jawa ke luar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hari ini itu bukan lagi solusi yang efektif, kata JK di Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 24 bulan 8 tahun 2018. Berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasanmu. Pertanyaannya adalah, perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini, maka indikator soal yang tepat untuk teks di atas adalah A. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. B. Disajikan teks tentang kependudukan, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. C. Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. D. Disajikan kasus tentang kependudukan, siswa dapat menjelaskan terjadinya ledakan penduduk di suatu negara. E. Disajikan teks, siswa dapat memahami mengapa terjadi ledakan penduduk. Nah, di sini kata kuncinya kita lihat ke pertanyaan yang ada di teks ya teman-teman. Di sini kan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut. Jadi mengatasi masalah. Jadi tinggal kita lihat opsi mana sih yang menunjukkan bahwa di situ siswa diminta untuk menyelesaikan masalah ya teman-teman. Jadi di situ hanya opsi A yang masuk. Jadi di sini jawabannya adalah opsi yang A. Pada tahap ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Hal di atas termasuk tahap pada discovery learning, yaitu di sini kita lihat ya teman-teman. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengumpulkan. Nah, mengumpulkan itu kalau di bahasa Inggris adalah collect ya teman-teman. Jadi di sini masuk kepada yang data collection. Mengapa? Karena di situ yang dikumpulkan apa? Informasi yang relevan dengan membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, dan lain sebagainya. Itu kan masuk kepada data ya teman-teman, yang dihasilkan dari mencari berbagai informasi tersebut adalah data. Nah, dicari itu untuk apa? Untuk dikumpulkan. Jadi di situ masuk kepada yang data collection. Jadi mengoleksi data atau mengumpulkan data ya teman-teman.
Nah, kita buktikan di sini kalau itu masuk kepada yang data collection di discovery learning ya teman-teman. Jadi sinteks yang pertama itu adalah pemberian rangsangan yaitu stimulation. Yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Lalu ada pengumpulan data. Nah, di sini ya teman-teman atau data collection. Jadi di sini siswanya itu diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan lain sebagainya. Nah, di situ ya teman-teman sudah cocok bahwa itu masuk kepada yang data collection. Nah, setelah data collection atau pengumpulan data itu ada langkah selanjutnya yaitu diolah datanya. Setelah dikumpulkan maka diolah. Jadi di situ sinteksnya namanya adalah pengolahan data atau data processing. Lalu setelah itu pembuktian atau verification. Jadi dari data yang mereka sudah kumpulkan setelah diolah lalu dibuktikan ya teman-teman untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang sudah ditentukan di awal. Nah, yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, kita lanjut. Langkah kerja atau sintek model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga adalah pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan atau generalization. Yang merupakan kegiatan dari sinteks stimulasi adalah A. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. B. Guru juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya. C. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman. D. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku. E. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan apa yang telah mereka temukan. Nah, saran saya, kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, kalian langsung baca soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di situ soalnya kan sebenarnya dari sini, yang merupakan kegiatan dari sinteks stimulasi ya teman-teman. Stimulasi ini adalah sinteks yang pertama dalam discovery learning. Jadi, kalau kalian sudah membaca soalnya terlebih dahulu, maka kalian tidak perlu membaca secara lengkap soalnya ya teman-teman. Karena di situ kita masih diajak muter-muter. Jadi disebutkan dahulu sinteks-sinteks dari model pembelajaran discovery learning. Jadi padahal yang ditanyakan adalah hanya yang stimulasi. Alangkah baiknya untuk menyingkat waktu karena memang kan waktunya terbatas dan soalnya banyak. Jadi kalau kalian langsung ke intinya terlebih dahulu, kalian bisa memanage waktu ya teman-teman. Jadi bisa mengatur waktunya agar nanti lebih banyak waktu untuk mengerjakan soal-soal lainnya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan opsi A sampai E di situ selalu menyebut kata guru ya teman-teman. Berarti di sini yang ditanya adalah aktivitas gurunya. Nah, selama ini yang sering keluar itu adalah aktivitas siswanya. Namun kalian juga harus siap siaga ya teman-teman. Jikalau mungkin akan ditanyakan aktivitas gurunya. Jadi selain aktivitas siswanya, alangkah baiknya kalian juga menghafalkan aktivitas gurunya. Nah, seperti soal ini yang ditanyakan adalah aktivitas gurunya pada sinteks stimulasi. Kalau siswanya pasti diberi rangsangan ya teman-teman, mudah sekali kalau distimulasi. Namun apa sih aktivitas gurunya seperti itu? Nah, di sini kalau yang masuk kepada stimulasi itu adalah opsi yang D ya teman-teman. Mengapa? Karena mengajukan pertanyaan di sini pasti di awal ya teman-teman. Jadi pasti di langkah yang pertama. Jadi di sini kan stimulasi adalah langkah yang pertama. Nah, di sini sudah menyimpulkan. Berarti kemungkinan ini adalah langkah yang terakhir karena di situ menarik kesimpulan adalah langkah ke-6 atau langkah terakhir. Nah, di sini kita lihat juga ada kata mengumpulkan informasi. Ini tadi kan masuk kepada yang mengoleksi atau mengumpulkan data ya teman-teman. Jadi di situ satu-satunya yang sekiranya masuk kepada kegiatan awal ya teman-teman adalah yang D dari kata mengajukan pertanyaan di situ. Nah, kita cek di sini apakah sudah sesuai bahwa opsi yang D di situ masuk kepada aktivitas guru di sinteks stimulasi. Nah, kita lihat sinteks stimulasi ada di sini ya teman-teman, lalu aktivitas gurunya itu ada di tengah, lalu di sebelah kanan adalah aktivitas peserta didiknya.
Nah, di sini benar teman-teman. Jadi di situ mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan selain itu juga ada aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, di situ dilakukan oleh guru di langkah kerja pemberian rangsangan ya teman-teman. Jadi di sini opsi yang D adalah opsi yang benar dari soal di atas. Pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada saat A. Kegiatan inti, B. Refleksi, C. Penutup, D. Pendahuluan, E. Tanya jawab. Nah, di sini kan untuk memunculkan minat. Nah, ini penting untuk dilakukan di awal ya teman-teman. Jadi kalau minat mereka timbul untuk mengikuti materi saat itu, maka juga nanti hasilnya akan bagus ya teman-teman. Jadi di sini alangkah baiknya dilakukan di awal ya teman-teman. Jadi di sini untuk memunculkan keingintahuan peserta didik juga dan juga menarik perhatian mereka ya teman-teman. Jadi di sini pasti dilakukan di awal pembelajaran. Nah, kalau kegiatan inti ini sudah bukan ya teman-teman, karena di situ sudah harus ada penerapan model pembelajaran di situ, mungkin juga penggunaan media di situ. Jadi sudah prakteknya seperti itu. Di sini kan masih tujuannya adalah memberikan pertanyaan untuk memunculkan minat, keingintahuan, dan menarik perhatian. Jadi juga bisa masuk kepada rangsangan atau stimulation. Jadi di situ pasti masuk kepada kegiatan awal. Nah, refleksi ini biasanya di kegiatan penutup ya teman-teman. Penutup di sini sudah pasti tidak mungkin. Nah, ini masuk kepada yang pendahuluan. Nah, tanya jawab di sini jangan terkecoh ya teman-teman, karena di sini mengajukan pertanyaan, jadi itu masuk ke tanya jawab. Padahal di sini yang ditanyakan adalah kegiatan memberikan pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat itu dilakukan di kegiatan apa kalau di pembelajaran. Jadi kan ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup ya teman-teman. Awal pembelajaran, inti pembelajaran, dan penutup pembelajaran. Jadi di sini yang paling masuk adalah opsi yang D. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Adalah kegiatan guru dalam model project based learning pada Sintex. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kegiatan gurunya lagi ya, teman-teman. Kalian selama ini terbiasa dengan kegiatan peserta didiknya. Nah, alangkah baiknya juga kalian hafalkan kegiatan gurunya ya, teman-teman, karena kalau ditanyakan seperti soal di sini, jadi kalian bisa langsung memilih kira-kira itu masuk ke mana ya, teman-teman. Yang A, mendesain perencanaan proyek, B, menyusun jadwal pembuatan, C, pertanyaan mendasar, D, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, dan E, menguji hasil. Nah, di sini kan kegiatan gurunya masih memastikan kelompok dalam kelas tersebut itu memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek. Jadi masih dalam tahap memilih dan mengetahui prosedur pembuatannya. Jadi tidak mungkin sudah terjadi proyek tersebut. Jadi bisa jadi ini masih dalam desainnya teman-teman. Jadi masih dalam tahap mendesain perencanaan proyek. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman, sinteks kedua setelah pertanyaan mendasar di situ ada mendesain perencanaan produk. Nah, kita fokus kepada kegiatan gurunya di situ. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Nah, cocok ya teman-teman di situ kegiatan gurunya dengan nama sinteks di model pembelajaran project based learning, jadi mendesain perencanaan proyek. Jadi di situ kata kuncinya ada di kata memilih dan mengetahui prosedur pembuatan. Jadi masih di awal ya teman-teman. Jadi masih mendesain perencanaannya ya teman-teman, belum melaksanakan pembuatan proyeknya. Jadi di situ opsi yang paling betul adalah opsi yang A. Berikut penerapan Project Based Learning atau PJBL sebagai berikut, kecuali. Nah, di sini yang diminta adalah kecuali ya teman-teman. Yang A, topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual. Yang B, peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja. Yang C, proyek harus selesai dalam satu pertemuan. Yang D, proyek merupakan bentuk pemecahan masalah. Yang E, bahan atau alat dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar. Nah, di sini yang diminta adalah kecuali ya teman-teman. Di sini sudah sangat terlihat jelas agak aneh ya teman-teman pada opsi yang C. Ciri
proyek itu kan memang pengerjaannya lama ya teman-teman, bisa beberapa kali pertemuan, 3-4 pertemuan, jadi bisa jadi itu 2 minggu atau 4 minggu ya teman-teman. Jadi di sini ada kata harus. Mungkin saja memang bisa, tapi itu jarang ya teman-teman, bisa diselesaikan dalam waktu sehari. Namun di sini kata harus di sini sepertinya seharusnya tidak seperti itu ya teman-teman, seharusnya tidak harus mungkin di sini. Jadi di sini opsi yang bukan merupakan penerapan project based learning itu pasti yang C, karena biasanya kalau proyek itu pengerjaannya lama. Nah, kita lihat di sini, ini dia teman-teman dari poin A sampai F di situ. Jadi ada 6 di situ penerapan project based learning. Jadi yang pertama itu topik atau materinya itu bersifat kontekstual. Jadi ada tadi di opsi yang A ya teman-teman. Lalu di situ tidak hanya menghasilkan satu proyek saja. Jadi satu peserta didik menghasilkan satu proyek. Berarti kan kalau misalnya ini kelompok, banyak proyek ya teman-teman, atau di dalam kelas misalnya dibagi berapa kelompok, proyeknya pun ada banyak di situ ya teman-teman. Jadi tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja, bisa lebih dari satu. Nah, di sini poin yang C, proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan ya teman-teman. Nah, ini seharusnya tidak harus. Opsi yang C di sini harus ya teman-teman. Jadi di situ opsi yang C ini yang salah, yang bukan merupakan penerapan project based learning ya teman-teman. Yang D, proyek merupakan bentuk pemecahan masalah. Ini juga ada di opsi yang D. Lalu bahan dan alat dan medianya itu tersedia di lingkungan sekitar. Nah, sama ya teman-teman. Jadi misalnya memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai lagi agar menjadi bernilai guna, itu masuk kepada penerapan project based learning. Jadi yang tidak termasuk itu tadi adalah opsi yang C. Pada model pembelajaran project based learning, ada aktivitas membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Kegiatan tersebut masuk kepada sinteks A. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, B. Menguji hasil, E. Evaluasi pengalaman, D. Pertanyaan mendasar, dan E. Stimulasi. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, jadi sudah dibahas kelayakan proyeknya, berarti kan di situ sudah ada hasilnya ya teman-teman, namun dibahas kembali apakah itu layak atau tidak, seperti itu. Nah, di sini kalau stimulasi sudah tidak mungkin. Pertanyaan mendasar ini juga adalah di atas ya teman-teman, sebelum proyek itu dilaksanakan. Nah, di sini yang paling benar adalah yang menguji hasil ya teman-teman, karena di situ kemungkinan hasilnya sudah ada, maka dari itu dibahas lagi kelayakan proyeknya. Nah, kita buktikan di sini apakah membahas kelayakan proyek itu masuk kepada sinteks yang menguji hasil. Kita langsung ke sinteks yang menguji hasil di sini ya teman-teman. Jadi di situ aktivitas gurunya adalah berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar. Lalu aktivitas peserta didiknya adalah membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Nah, betul ya teman-teman, jadi membahas kelayakan proyek itu masuk kepada sinteks yang menguji hasil pada model pembelajaran project based learning. Jadi di situ agak banyak langkahnya ya teman-teman. Jadi sinteksnya yang pertama adalah pertanyaan mendasar, lalu mendesain perencanaan produk. Setelah didesain perencanaannya, lalu disusun jadwalnya untuk membuat ya teman-teman. Lalu setelah disusun jadwal pembuatannya, jadi gurunya itu adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyeknya teman-teman. Setelah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, ada menguji hasil, dan hasilnya itu pada akhirnya adalah dievaluasi ya teman-teman. Jadi di situ juga pengalaman belajarnya yang dievaluasi. Jadi di situ opsi yang paling betul adalah opsi yang B. Pada tahap pengumpulan data di model pembelajaran inquiry, siswa melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk A. Membuktikan hipotesis, B. Menguji hipotesis, C. Menyimpulkan hasil, D. Menggeneralisasi hasil, dan yang E. Mengomunikasikan hasil. Nah, kira-kira mana sih opsi yang benar dari pertanyaan di atas ya teman-teman? Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Jadi menguji hipotesis, karena yang ditanyakan adalah inquiry. Agak sedikit berbeda namun tipis sekali ya teman-teman. Jadi antara discovery dan inquiry. Kalau discovery itu adalah penemuan biasa. Jadi di situ
data-data yang telah dikumpulkan itu untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis seperti itu ya teman-teman. Jadi sekedar dibuktikan. Namun kalau yang inquiry itu lebih ke menguji hipotesisnya ya teman-teman. Jadi teman-teman yang masih bingung kemarin, sepertinya ini kok masuk kepada yang inquiry. Padahal di situ ada kata pembuktian. Karena pembuktian di situ lebih mengarah kepada sinteks di discovery, maka jawabannya adalah discovery teman-teman. Namun kalau inquiry itu lebih ke menguji hipotesisnya untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis tersebut. Seperti itu ya teman-teman, jadi diuji. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, jadi kalau di discovery itu juga ada data collection, yaitu di langkah ketiga setelah problem statement. Dan di inquiry juga ada tahap mengumpulkan data, itu setelah merumuskan hipotesis. Nah, setelah dikumpulkan datanya, lalu diuji hipotesisnya ya teman-teman. Nah, untuk apa diuji ya? Sebenarnya untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan tadi. Namun di situ sinteksnya itu namanya adalah menguji hipotesis ya teman-teman, bukan membuktikan. Nah, kalau discovery itu lebih ke pembuktian ya teman-teman. Jadi di situ pembuktian benar tidaknya hipotesis. Jadi kalau soalnya seperti ini, yang diminta adalah inquiry, tahap pengumpulan datanya itu adalah dibutuhkan untuk menguji hipotesis ya teman-teman. Nah, ini adalah soal terakhir. Saya pengennya di sini kalian menjawab sendiri jawaban untuk soal yang ini. Jadi saya bacakan dahulu. Pada sintek model problem based learning atau PBL, langkah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok merupakan tahap keberapa? Yang A tahap pertama, B tahap kedua, C tahap ketiga, D tahap keempat, dan E tahap kelima. Nah, kira-kira kalau yang sintek membimbing penyelidikan individu maupun kelompok itu masuk ke tahap berapa sih kalau dalam sinteks yang PBL ya teman-teman? Silakan kalian jawab tanpa memutar kembali videonya ya teman-teman. Jadi di sini ingatan kalian itu diuji. Jadi kira-kira tadi udah saya tampilkan di situ sintek-sinteknya. Kalau yang problem based learning ada di situ ya teman-teman, langkah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, di situ kalian harus ingat di situ masuk ke langkah yang keberapa. Jadi ada berapa langkah di situ, dan yang sinteks yang dimau soal ini masuk kepada langkah keberapa sih? Seperti itu ya teman-teman. Silakan kalian membanjiri kolom komentar dengan jawaban kalian. Sampai di sini saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kalian dimudahkan dalam tahap pertama tesnya. Semoga lulus ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.